Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya, saudari-saudara semua selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna setiap harinya. Kita berjumpa kembali dalam sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini kami masih terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ayat renungan pagi hari ini terdapat dalam Wahyu 4 ayat 11. Begini firman Tuhan, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan tentang kebesaran dan kemuliaan Allah sebagai Sang Pencipta. Wahyu 4 ayat 11 dengan jelas mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada karena kehendak Tuhan. Ini berarti bahwa hidup kita pun memiliki tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa para tua-tua di surga memberikan pujian kepada Tuhan karena kebesarannya. Mereka mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa. Hal ini mengajarkan bahwa setiap hari kita harus memulai hari-hari kita dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Saat kita menyadari kebesarannya, hati kita pun akan dipenuhi dengan kekaguman dan rasa syukur. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, adalah karya tangan Tuhan. Dari alam semesta yang luas, bintang-bintang di langit, hingga kehidupan manusia yang penuh dengan keajaiban, semuanya ada karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan segala yang indah ini. Ketika kita merenungkan keindahan ciptaan Tuhan, kita seharusnya semakin terdorong untuk memuliakannya dalam hidup kita. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, mengapa saya ada di dunia ini? Dan Wahyu 4 ayat 11 memberikan jawabannya, yaitu kita ada karena kehendak Tuhan. Dia yang menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Kita ada di dunia ini bukan hasil kebetulan, melainkan rancangan yang indah dari Allah sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kemudian kita bisa melihat dalam ayat yang ke-31 dikatakan, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik." Melalui hal ini, kita bisa melihat bahwa kita ada karena kehendak Tuhan. Bahkan bukan hanya karena kehendak Tuhan, kita pun diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Dan semua yang diciptakan Tuhan itu memiliki sebuah tujuan yang mulia. Oleh karena itu, kita pun harus menjalani hidup dengan tujuan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Coba kita bayangkan seorang seniman yang dengan penuh kasih menciptakan sebuah lukisan. Setiap goresan kuasnya memiliki makna dan tujuan, sehingga menghasilkan karya yang sangat indah dan menakjubkan. Demikian juga Tuhan adalah seniman yang agung, yang menciptakan kita dengan penuh kasih. Jika sebuah lukisan saja bisa menunjukkan keindahan dan makna yang begitu luar biasa, betapa lebih lagi hidup kita yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Ingat bahwa kita diciptakan bukan karena sebuah kebetulan, melainkan Tuhan telah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Saat ini kita pun diajak untuk memulai hari-hari dengan menyembah Tuhan dan mengakui kebesarannya. Kemudian marilah renungkan keindahan ciptaan Tuhan dan jadilah pribadi yang lebih bersyukur. Jalani hidup dengan menyadari bahwa kita diciptakan dengan tujuan mulia oleh Tuhan, dan lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu 4 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, dan oleh kehendaknya kita ada. Maka dari itu, mulai hari ini, marilah kita hidup untuk memuliakan Dia dalam segala hal yang kita lakukan, sebab hanya kepada Tuhan sajalah segala pujian, hormat, dan kuasa layak diberikan. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, disembah ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami dengan tujuan yang indah. Ajar kami untuk selalu hidup bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan senantiasa bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan dan Engkau sediakan bagi kami. Pakailah hidup kami untuk memancarkan terang-Mu di dunia ini. Kami serahkan juga ya Tuhan setiap aktivitas dan pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah dan sertailah kami, agar kami dapat melakukannya dengan baik dan senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.